Oke. Baik ya, kita lihat Ya, dulu Bu. untuk UKIN. Ini udah pernah saya sampaikan terkait dengan UKIN. Apa hal-hal yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya. Nah, portofolio. Bentar, Glaudina. Portofolio ini wajib semua. Setiap penelitian, setiap pengabdian wajib ada portofolio. Nah, kemudian ini dia kan. Nah, kita ada UKIN, ada portofolio, ada UP. Nah, apa aja dokumen portofolionya selama 3 tahun? Kalau hari ini 2025, enggak, hitungannya 2024, maaf, 2024 berarti dari 2023, 2022, 2021. Bu, kalau Kak dengar ya jawaban saya, yang lagi nanya. Bu, kalau kami punya berkas di 2024, boleh, Bu? Jawabannya boleh, ya. Jadi 2021, 2022, 2023, 2024 boleh masukkan saja sebanyak-banyaknya biar tinggi nilai Bapak Ibu. Ingat, ada dokumen wajib, ada dokumen sunnah. Kenapa saya bilang sunnah? Kalau ada nilai Bapak Ibu bertambah, kalau tidak ada nilainya pas-pasan. Nggak ditambah, nggak dikurang. Pas-pasannya maksud apa? Jika nilai penelitian publikasi, pencarian informasi baru, refleksi diri, karya inovasi ini, Bapak Ibu tidak cukup, bisa ditambah dari prestasi dan pengabdian. Makanya saya mohon selesaikan kalau ada prestasi dan pengabdian. Nah, kita langsung. Apa aja penelitian publikasi? Laporan penelitian, di proceeding, artikelnya pada jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, sampai Sinta 6 boleh, Scopus boleh, yang terakreditasi. Yang nggak terakreditasi boleh, Bu? Boleh juga. Tapi sudah ada termuat di web. Tulisan ilmiah, Bapak Ibu pernah mengisi di koran-koran, misalnya Serambi Aceh, Serambi Langkat, misalnya. Kan ada tuh kan? Nah, itu yang ceramah-ceramah boleh masukin aja. Ada masukin koran, ada masukin majalah, boleh. Yang nggak boleh ini, skripsi, tesis, disertasi, makalah tidak boleh. Nah, nanti akan keluar tabelnya begini. Apa judul penelitiannya? Apa jenis karyanya, di mana tempat publikasinya, tahun terbitnya berapa, volume apa, edisi apa, keterangannya jurnal misalnya nasional, Sinta terakreditasi, Sinta berapa. Nah, ini skor maksimalnya 4. Jadi Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau misalnya jurnalnya ada 5, maka yang disubmit 5, bukan 1. Satu yang dimaksud tuh jangan 5-5 dimasukin ke dalam Google Drive. Tapi satu, 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 satu. Maka skor yang Bapak Ibu dapat 25 kali 4, 20. Beda kalau 5 file dimasukin ke dalam Google Drive satu, link Google Drive. Jadinya cuman dapat skor 4 karena yang dihitung di aplikasi cuma satu Bapak Ibu upload. Paham ya? Jadi jangan sampai salah. Jangan buat folder, tapi file. Dan filenya harus bisa diakses. Tidak boleh tidak bisa diakses. Nah, ini dia. Kalau karya ilmiahnya hanya di blog, hanya di media massa provinsi, itu 1 poinnya skornya. Maka kalau mau untuk dapat 4, Bapak Ibu harus dapat 4 tulisan di media massa. Nasional cuma 1,5, proceeding 2, sedangkan jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, 2,5. Ini semua udah dikirim ya ke grup sama wali kelasnya. Oke. Laporan hasil penelitian jika telah diseminarkan di sekolah itu 1, kalau belum diseminarkan 0,5. Nah, ini adalah skor atau kredit yang nanti keluar.
Nah, refleksi diri, maka refleksi diri yang Bapak Ibu buat adalah terkait penelitian itu. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan penelitiannya, bagaimana mengembangkan karyanya, bagaimana pelaksanaan berpikirnya, berperilakunya. Nah, ini dia kan, komponen refleksi diri. Ingat, komponennya ada 4, jadi jangan salah. Bu, kami nggak pandai refleksi diri, Bu. Refleksi dirinya ambil dari 4 ini. Pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, mengembangkan karya inovasi, pelaksanaan tugas guru secara meliputi pikir. Maksudnya gini, misalnya Bapak Ibu ada membuat penelitian tentang penelitian tentang pengembangan bahan ajar. Nah, bagaimana cara merencanakan membuat itu? Bagaimana Bapak Ibu pelaksanaannya? Bagaimana mengevaluasinya? Bagaimana Bapak Ibu pelaksanaan penelitiannya? Apa yang Bapak Ibu kembangkan? Bagaimana tugas Bapak Ibu secara umum? Nah, itu dia. Ini contohnya. Kegiatannya melakukan refleksi penelitian. Judul penelitian kita ditulis di sini. Permasalahannya apa? Ternyata dalam penelitian saya, hasil siswa pada subtema sekian-sekian cukup rendah. Ditulislah bla bla bla. Jadi saya perlu perbaikannya apa untuk mengatasi masalah ini, maka saya terapkan bla 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 bla. Kemudian tahun berapa Bapak Ibu isikan penelitiannya, kemudian keterangannya itu laporan penelitian atau PTK. Nah, refleksi pengembangan diri sama juga seperti ini. Nah, jadi kok ada kegiatan misalnya workshop penyusunan perangkat pembelajaran, tulis di sini. Nah, jadi biar jelas, paparkan sejelas-jelasnya. Semakin banyak refleksinya, maka semakin bagus nilainya. Jadi caranya, Bapak Ibu nanti silahkan tulis-tulis dulu di Word. Nanti tinggal kopas pas sudah ada aplikasinya. Kalau udah disuruh sibuk kan pendaftaran, silahkan daftar UKM PPG, segera. Nah, itu cepat tuh waktunya. Untuk pengembangan karya inovasi, misalnya Bapak Ibu punya karya inovasi, apa aja komponen karya inovasi, bentar lagi saya jelasin. Tapi buat lagi kegiatan refleksinya apa, permasalahan dari inovasi yang Bapak Ibu buat tadi apa, bagaimana perbaikannya, tahun buatnya kapan. Nah, itu dia. Ini rubrik refleksi diri. Nah, perhatikan. Perhatikan. Satu kegiatan direfleksi 1 kali. Dan per semester harus ada 1 refleksi. Berarti kalau 3 tahun ada 6 refleksi. Ingat ya Bapak Ibu, 3 tahun ada 6 refleksi. 1 refleksi skornya 0,5. Berarti kalau 6 semester, 3 skornya. Jadi kalau ditanya, Bu boleh nggak? Nggak usah semua kami refleksikan. Ya terserah, berarti skornya makin berkurang. 1 refleksi 0,5, 6 refleksi 3, itu udah skor maksimal. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kerjain 1, berarti 2,5. Kalau betul itu. Kalau salah, udah nggak dihitung nilainya. Jadi harus betul-betul ya. Nah ini kan skor refleksi itu maksimal 3. Nah, usahakan mengumpulkan terdahulu berkas-berkas penelitian karya inovasi, baru kerjakan karya refleksi diri. Nah, kumpulin dulu. Baru buat refleksi dirinya. Karena kalau nggak ada karyanya itu, nggak ada berkas-berkasnya, nggak bisa Bapak Ibu buat refleksi. Uraikan aktivitas yang dilakukan selama 3 tahun berdasarkan 3 kegiatan pada refleksi. Buat paling sedikit 6 kegiatan refleksi diri, 0,5 kali 6. Nih, kayak saya bilang tadi, sama dengan 3 poin. Pencarian informasi baru. Bapak Ibu, informasi baru ini dia. Pendidikan dan latihan. Ada lokakarya. Bukan lokakarya PPG ya. Ada seminar. Ada webinar. Ada konferensi. Ada kegiatan lain. Dibuktikan dengan sertifikat. Makin banyak sertifikat, makin banyak nilai. Diuraikan di sini. Kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, peran Anda apa,
Pembicarakah? Pesertakah? Panitiakah? Tempatnya di mana? Tingkatnya nasional, daerah, internasional, waktunya kapan? Dek lalu Oke, tero dek macam. Lalu tero. Han lu ko tu. Nanti lu macam. Han, lu yang tu. Dia buka lu mak lu. oke. Udah bisa dimatikan Bu Dah. Safaria suaranya. Dah, kita lanjut. Refleksi diri nih kan. Berarti kalau Bapak Ibu mencari informasi ini skor maksimumnya 3. Di mana skornya? Ini dia. Kalau di sertifikat itu tertulis JP-nya 30 sampai 80 JP, maka skornya 1. Tapi kalau dia seminar atau konferensinya cuma di sekolah atau di gugus cuman menjadi peserta atau panitia 0,1. 0,1 itu satu bagian dari 10 bagian. Cuman sekian persen sedikit. Jadi kok makin banyak sertifikat yang Bapak Ibu kumpul, maka makin banyak skornya. Jangan kumpulkan dalam satu file drive, tapi kumpulkan per satu-satu. Kalau Bapak Ibu punya sertifikatnya 20, maka uploadnya 20 kali. Maka 20 kali skor nanti. Tapi kalau uploadnya 1, maka 1. Karya inovasi. Nah ini ingat, mulai karya inovasi, maka itu ditaruh fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000. Apa aja fakta integritas itu? Boleh buku yang dibuat sendiri, boleh modul yang dibuat sendiri, boleh diktat yang dibuat sendiri, boleh media pembelajaran yang dibuat sendiri. Sedangkan poin 5 dan 6 itu harus dibuktikan dengan foto karyanya, deskripsi gambarnya. Jadi semua harus lengkap. Nah, karya inovasi ini boleh dibuktikan dengan foto, tapi fotonya harus ada Bapak Ibunya. Misalnya foto buku. Di bawahnya ada foto buku, tapi ada juga Bapak Ibu. Jadi tahu itu betul punya Bapak Ibu. Atau kalau yang ada PDF-nya boleh langsung upload PDF-nya. Tapi kalau misalnya media pembelajaran, misalnya, itu adalah harus ada Bapak Ibunya. Ini contoh fakta integritas. Fakta integritas itu jangan satu produk, satu fakta integritas, 10.000 materai rugi, ada 5 produk, 50.000 habis. Sekalian terus dibuat tabel begini. Oh, kami buat buku, buat modul, buat ini, buat itu. Nih, dah ada. Dah, baru masuk karya inovasi. Karya inovasi apa tadi? Ya media, oh deskripsi, peruntukannya untuk siapa, bulannya apa, tahunnya ada. Jadi Bapak Ibu buat terus tabelnya di Word atau di Excel kayak gini, nanti tinggal upload, tinggal kopas. Pas jadwal udah dibuka UKIN. Ini skor penilaian maksimal 4. Nah, kalau buku teks yang dicetak sendiri itu 0,5. Kalau Bapak Ibu cetak sendiri, print sendiri. Kalau modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Dengar, modulnya, LKPD-nya dipakai secara nasional, bukan Bapak Ibu pakai di sekolah. Itu baru 2 poinnya. Tapi kalau LKPD atau modul itu 1 semester digunakan cuma di sekolah, 0,5. Nah, itu dia skornya. Dibagi lagi. Kalau misalnya di buku itu dibuat 2 orang, maka yang penulis pertamanya dapat skor 60%, penulis keduanya 40%. Kalau 3 orang, penulis pertama 60, penulis kedua 20, penulis ketiga 20. Begitu, dan seterusnya dibagi. Nah, ini buku ya. Nah, ini karya seni. Karya seni teknologi kompleks sama sederhana. Ini kalau nggak salah saya terkait video. Nah, tapi yang khusus ini karya seni, alat peraga, karya praktek. Ingat catatan di sini. Harus disertai pengesahan dari kepala sekolah. Kalau Anda kepala sekolah, pengesahannya dari yayasan. Harus disertai fakta integritas.
Nah, itu dia. Apa karya teknologi kompleks? Buat video pembelajaran, bukan video mengajar di kelas. Ingat, video pembelajaran tuh kayak kita belajar di Lokakarya buat video sendiri, ingat kan? Nah, itu durasi minimal paling sedikit 60 menit kalau kompleks. Kalau kompleks ini paling sedikit 60 menit. Sedangkan yang sederhana paling sedikit 30 menit. Beda, Bu, skornya beda. Kalau misalnya 60 menit kompleks, itu skornya 4. Kalau teknologi sederhana, skornya 2. Nah, jadi jangan salah-salah. Kalau mau buat terus dari sekarang. Upload ke YouTube, kirim linknya. Bu, masalah upload ke YouTube-nya baru nggak apa-apa, Bu? Apa, kirim aja terus. Kalau mana tahu diterima sama penguji ukinnya langsung. Prestasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi guru berprestasi, kompetensi lain di bidang pendidikan atau apanya, dapat sertifikat, dapat piala, tunjukin sertifikat sama pialanya itu. Itu sebagai prestasi. Tulis, juara 1, guru berprestasi, tingkat provinsi, juara 2, bla bla bla. Nah, apabila hanya sebagai pendamping atau pelatih yang mendapat juara adalah siswanya, maka Bapak Ibu nggak boleh mengajukan itu di bagian prestasi. Tapi Bapak Ibu mengajukannya di bagian pengabdian sebagai pendamping, sebagai pelatih siswa. Nah, skor penilaiannya apa kok prestasi 1,5. Misalnya dia juara tingkat nasional, tingkat kabupaten, kecamatan atau gugus juara 1 sampai 5. Skornya 0,5. Kalau gugus 0,3. Kalau internasional baru dapat 3. Pengabdian. Apa aja pengabdian? Misalnya jadi panitia akreditasi harus ada SK. Panitia maulid harus ada SK panitia. Kemudian gotong royong di kampung, di masjid ada panitia, SK panitia. Itu dibuktikan. Kemudian menjadi penceramah khatib sholat Jumat. Ada sertifikat, ada SK, ada surat, ada apa. Nah, itu buktikan semua. Jadi harus dibuktikan ada sertifikat atau surat keputusan, atau surat tugas, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Nah, tulis kegiatannya. Menjadi imam sholat Jumat. Penyelenggaranya misalnya masjid apa, di kabupaten apa. Peran Anda apa? Jadi khatib, tulis khatib. Tepatnya di mana. Nah, gitu ya. Ini skor penilaiannya maksimal 1,5. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan atau desa itu 0,2 selain ketua. Kalau ketua 0,3. Nah, kalau nasional 2 jadi ketua, kalau selain ketua 1. Internasional baru dapat 3. Penilaian dan masa penilaian portofolio diuji oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Penilaian dilakukan selama masa UKIN, masa penilaian bersama dengan masa penilaian video pembelajaran. Ingat, nanti ada video pembelajaran yang tidak boleh dibuat sekarang. Mana dia gambarnya ya? Nah nih, video pembelajaran ini adalah bukan RPP atau modul aja yang digunakan pada saat Lokakarya, pada saat PPL. Tidak, harus baru. Jadi buat terus ya sekarang. Gunakan media pembelajaran metode interaktif dan menarik. Bapak Ibu udah saya bilang ini yang nilai bukan LPTK yang harus mau, tapi nasional. Sudah bernomor registrasi nasional. Pilih modul ajarnya yang bagus. Oke. Kemudian praktek mengajar UKIN ini lihat nih, waktunya berlangsung 30 sampai 40 menit itu untuk yang diupload ke YouTube. Menggunakan tahapan harus ada pendahuluan, harus ada kegiatan inti dan penutup. Ya, 30 sampai 40 menit. Nah, di sini mana dia ya? Saya udah pernah bilang ya. Nggak ada di sini ya. Ini contoh depan videonya ya, contoh depan video. Tetapi maksud saya gini,
Nanti Bapak Ibu harus, kan udah pernah saya bilang, harus ada kertas yang Bapak Ibu print dari web UKM PPG, LMS UKM PPG, tertulis di situ nama, perkenalkan nama saya, misalnya, nama saya Abu Bakar, saya berasal dari Kaduanagan, saya akan melaksanakan video pembelajaran, merekam video pembelajaran untuk uji kinerja. Bawa itu kamera langsung ke dalam kelas. Tanggalnya harus tersedia di situ di video, di setting ada tanggalnya, ada jamnya. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Jadi yang untuk ini nggak boleh ambil yang punya PPL. Ketahuan, selamat. Bapak Ibu, nilainya kurang. Oke, ini kan deskripsi diri. Nanti ada kolom seperti ini, deskripsi diri. Deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Ada 10 penelitian, maka mendeskripsikan 10 penelitian. Ada 10 publikasi, maka mendeskripsikan 10 publikasi. Ada refleksi diri tentang penelitian ada 10, maka dideskripsikan. Makanya saya bilang dari sekarang sudah mulai pelan-pelan untuk cicil-cicil. Kenapa? Karena ada tugas baru lagi. Tugas barunya adalah mulai malam besok, Bapak Ibu semua sudah, kalau bisa malam ini, udah masuk kelas malam. Kelas malamnya jam 8. Bu, ngapain Bu? Udah mulai belajar membahas soal. Nanti itu saya jelasin sebentar lagi. Nah, sebelum masuk ke situ, terkait UKIN, silakan raise hand untuk bertanya. Raise hand, saya mau raise hand. Oke, saya tunggu raise hand-nya lagi. Baik. Yang pertama, Zeka Kurniawan, Kaduanagan. Saya, Bu. Silakan Pak Zeka. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terus Pak Zeka, silakan. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Ini terkait dengan yang jurnal tadi, Bu, penelitian atau PTK. Nah, terkait dengan penelitian tersebut, apakah dipilih salah satunya atau kesemuanya, Bu? Misal, saya ada publikasi jurnal satu. Kemudian di 3 dan 4-nya saya ada PTK. Masukkan Apakah semua. boleh ya Bu? Masukkan semua. Iya, berarti boleh dicampur antara PTK sama jurnal apa cukup satu-satu saja, Bu? Satu-satu, masukinnya satu-satu tapi dipisah. Masukkan semua, tetapi cara masukinnya nggak boleh sekalian. Masukinnya satu-satu. Jurnal-jurnal, PTK-PTK, laporan-laporan. Sebanyak-banyaknya apa yang ada. Kemudian terkait, ya sekali lagi Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu. Terkait dengan video pembelajaran tadi Bu, kan ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, kalau tidak salah saya tadi, di situ ada tertulis video pembelajaran kumulatif. Nah, kumulatif ini maksudnya bagaimana Bu? Apakah misalnya kita ada 6 video, yang satu videonya itu 55 menit, berarti jumlah keseluruhannya 30 menit. Kumulatif itu maksudnya minimal 30 menit untuk yang sederhana, atau minimal 60 menit untuk yang kompleks. Jadi buat video sekalian, video pembelajaran ya, bukan video mengajar. Jadi durasinya akumulatifnya adalah jika mau masuk kompleks maka minimal 60 menit atau 1 jam. Jika mau masuk sederhana minimal 30 menit atau setengah jam. Itu maksudnya Pak. Satu kesatuan dia. Baik Bu. Oke Pak Zeka, selesai? Selesai Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan Bu. Nur Laila, Subul 1. Terkait apa Bu? Modul ajar kan Bu? Ibu bilang tadi nggak boleh yang dipakai di PPL. Yang saya tanyakan Bu, modul ajar ini kami buat tapi dengan materi yang sama. Apakah boleh? Kami buat baru tapi dengan materi yang sama. Misalnya kemarin kan metodenya kan PJBL, sekarang dibuat PBL. Buatlah yang lain, lebih kreatif.
Itu kan sama juga nanti diperiksa LKPD-nya, karena LKPD-nya kan kita upload. Ya kan? Itu ya. LKPD nanti kita upload. Kemudian modul ajar kita upload. Media pembelajarannya kita upload. Sama apa yang kita lakukan. Itu instrumennya kita upload, instrumen penilaian. Apa yang kita lakukan di Lokakarya, maka akan dilakukan lagi di UKIN dengan materi dan bahan yang berbeda. Nah, takut saya ada yang jeli, Bu Nur Laila, dosen yang jeli dari luar sana, dipereksanya Lokakarya Ibu. Oh, ini sama, cuma beda model aja. Ini LKPD-nya sama. Ini instrumennya sama. Nah, itu kayak mana? Saya nggak bisa nanggung resiko. Kenapa? Karena tidak bisa diedit dan direvisi. Kalau misalnya Lokakarya sama PPL, kita bisa kembalikan kalau salah kan. Ini nggak bisa langsung dinilai. Udah baru kan, Bu. Terkait kayak Ibu bilang tadi kan refleksi kan, Bu. Refleksi itu nanti diminta kira-kira dokumennya, Bu. Soalnya kan belum ada apanya kan. Kira-kira diminta nanti dokumennya itu atau refleksi itu kita nulis, Bu. Kita nulis. Oh, itulah kan, Bu. Saya lihat kan, saya lihat juga di apa itu kan, Bu. Saya tengok kan dibuatnya lah refleksi itu kan, Bu, di YouTube dah ini saya lihat. Nah, jadi kan ada pakai dokumen dia, apakah kami seperti itu atau cuma ngisi-ngisi aja? Nah. Dokumennya itulah yang tadi. Misalnya Ibu udah upload penelitian. Misalnya penelitian tentang PTK Asmaul Husna menggunakan PBL misalnya. Maka refleksinya adalah terkait dengan PTK Asmaul Husna menggunakan PBL. Itu. Ada 10 penelitian, maka 10 Ibu refleksikan. Oh. Jadi makanya kalau misalnya di Word udah Bapak Ibu ketik, nanti tinggal kopas ke itu aplikasi. Oh, berarti refleksi ini harus yang kita buat lah itu ya, Bu. Berarti itulah yang direfleksikan ya. Nyontek. Oh, gitu ya. Jadi maksudnya dibuat dulu. Apa yang punya kita, kemudian apa yang punya kita sampaikan, maka itu ya apa yang kita upload, maka itu yang kita refleksikan begitu. Oh, misalnya kita buat modul aja, buat modul ajar, berarti buat modulnya LKPD. Kita refleksikan. Pengabdian, misalnya pengabdian jadi apa namanya Imam Geci, maka direfleksikan tentang kegiatan Imam Geci itu. Oh, itu berarti yang kita buat ini. Jadi perkegiatan, ingat, refleksi diri perkegiatan. Perkegiatan, oke. Oke, selesai Bu Nurlela. Baru ini kan Bu lagi satu lagi. Ini kan dia kan 4 poin yang wajib, 6 yang 2 yang sunat. Berarti itu kan Bu, misalnya sunnah, bukan sunat. Bu, iya Bu. Nah, terus? Jadi kan, berarti ini kan dalam 1 poin dia itu kan Bu, satu-satu kita isi atau lebih? Satu-satu, semuanya satu-satu, tidak ada sekalian. Tidak ada sekalian. Iya, satu-satu semuanya. Maksudnya dalam satu apa dia itu, dalam satu apa namanya tadi punya? 1 poin, misalnya kayak Ibu kan udah pernah apa isi penelitian. Bu Laila, Ibu kan ada pernah isi RPL kan? Iya. Kayak gitulah satu-satu kita isi. Kayak gitu satu-satu kita isi. Per poinnya, poin A, poin penelitian satu-satu kita isi, poin pengabdian satu-satu kita isi, poin prestasi satu-satu kita isi. Gitu. Oh, gitu gambarannya ya, Bu. Udah. Udah. Iya. Kayak sertifikat pun gitu ya, lebih banyak lebih bagus ya, Bu. Oke. Iya, makanya saya bilang lebih banyak lebih bagus. Udah selesai ya. Oke, makasih. Bu. Kaidah. Saya selalu lupa kaidah ini Bapak-bapak, Pak Ibu-ibu. Ibu-ibu, Bu. Baik, Ibu. Makanya saya selalu lupa, sorry. Oke, Bu Kaidah. Ya, Bu. Ini, Bu, terkait tentang PTK dan jurnal, Bu. Ini PTK berapa seharusnya kami buat, Bu? Apakah PTK itu harusnya 4 dan diseminarkan? Apa ini dulu? Yang di mana Maksudnya ini PTK berapa dulu kami buat PTK untuk UKIN? Udah dibilang kalau penelitian 1 semester 1 minimal harus ada penelitiannya. Minimal itu paling sedikit. Berarti kalau semakin banyak, makin menguntungkan Bapak Ibu, bukan saya. Iya, Bu. Baik, Bu. Itu PTK-nya apakah diseminarkan? Misalnya kalau diseminarkan tadi poinnya adalah 0,5. Kalau belum diseminarkan masih 0,1. Udah ada poinnya tadi skornya.
Terus Bu, terkait dengan jurnal, kalau misalnya sudah kami buat PTK, sudah kami seminarkan, apakah jurnal kami buat juga? Enggak, beda. Kalau jurnal kategorinya beda, kalau PTK kategorinya beda. Kalau jurnal skornya beda, PTK skornya beda. Jadi nggak sama dia, Oh, itu nggak tidak sama. satu kesatuan, tapi terpisah. Tidak ada hubungan satu sama lainnya. Terus terkait dengan jurnal itu berapa yang harus kami buat juga Bu? Apakah sesuai dengan PTK yang kami? Pokoknya kalau karya ilmiah 1 semester minimal 1. Ya, baik Bu. Dan satu lagi Bu, itu kan jurnal katanya dipublikasikan. Kita publikasikan kemana Bu? Ke YouTube kah? Apa? Kah? Kemana gitu? Maksudnya Publikasinya kemana ke kita? jurnal. Heeh. Jurnal. Ada jurnal yang terakreditasi. Kalau Ibu nanya sekarang, berarti satu pun Ibu belum pernah mengupload jurnal berarti. Iya, Nah, karena mengupload jurnal itu minimal 1 semester baru bisa terupload. Nah, ya kalau ada. ya, baik Bu. Udah, Bu Aida? Berarti kalau nggak ada jurnal kita kurang nilai Bu ya? Kurang nilai, makanya saya bilang dongkrak dengan nilai yang lain. Kalau di mana tahu kekurangan kita? Lebihkan di tempat yang lain, jangan pelit. Bu, ini kan kata Ibu tadi nggak bisa dibantu dari Nggak bisa. pihak kampus kita. Entah mungkin bisa ada masukan yang lain biar bisa lulus semua kami ini Oh, Bu. nggak Ada bisa. nggak? Nggak bisa memang. Karena sistem. Oh ya. Bu. Saya benar serius sistem. Jadi kayak kemarin itu ada kejadian. Dia kan dia menguploadnya link Google Drive kan. Ingat, itu kalau kelas Langjata sama saya, Lokakarya tuh ingat tuh selalu. Google Drive-nya itu, kalau misalnya nggak bisa diakses, itu saya tolak. Kalau nggak bisa diakses, berarti nggak bisa dinilai sama orang itu. YouTube juga. YouTube-nya nggak bisa diakses linknya, itu ditolak sama orang itu. Langsung 0 nilai Bapak Ibu. Makanya perhatikan ketika setiap udah ngupload, cek jangan dari laptop Bapak Ibu, kirim linknya ke kawan atau kirim ke HP. Oh ini bisa saya buka, berarti udah sukses. Hati-hati loh itu loh. Udah saya bilang kalau misalnya di kelas di Lokakarya di Perdana Menteri saya bilang ini linknya tidak bisa terbuka. Nah, tolong diperbaiki, dibuka akses. Kalau nanti nggak bisa. Kami cuma ngabarin atas nama Polan. Poin ini ditolak sama penguji. Udahlah deg-degan lulus apa enggak. Baik Bu. Berarti jurnal tadi dipublikasikan juga Bu. Ini enggak lagi. Ini. Jurnal itu ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Oh, gitu, Kalau yang dipublikasikan nilainya tinggi, yang tidak dipublikasikan nilainya rendah. Itu aja. Iya, jenisnya kita publikasikan tadi kemana Bu? Ke karya ilmiah Bu. Di karya ilmiah ada bagian penelitian. Nanti kan itu udah ada, tadi udah saya jelaskan. Silakan Anda baca lagi atau ulang itu lagi yang saya jelasin. Baiklah Bu. Ya. Baik. Ibu Leli Farah. Iya Bu, izin tanya tentang video pembelajaran. Boleh nggak dipakai video pembelajaran yang pernah diupload di bahan RPL? Tidak boleh. Video pembelajaran tuh apa nih? Video yang mana? Video yang apa tuh kalau inovasi ya Bu, Oh, yang bukan. 30 menit. Video Yang pembelajaran yang untuk UKIN atau untuk upload. Tunggu ya. Dengar. Untuk bahan UKIN Bu. Untuk bahan UKIN yang pakai kertas UKM PPG tidak boleh, harus real time. Yang ini Bu, yang bahan Portofolio dokumen maksudnya. portofolio ini. Oh, yang portofolio. Oh, portofolio bisa. Portofolio bisa, asal masuknya kemana? Sederhanakah atau kompleks? Kalau sederhana minimal 30 menit, tapi kalau kurang dari 30 menit nggak bisa dinilai, nggak boleh dinilai, 0 nilainya. Tapi minimal 30 menit itu masuk sederhana, poinnya 2. Kalau misalnya kompleks itu 40 menit, poinnya 4. Baik Bu. Ada lagi Bu Lili? Ini lagi Bu, PTK yang sekarang itu nggak boleh juga ya Bu untuk bahan Tidak portofolio? boleh, belum selesai. Baik Bu, terima kasih. Ibu Kalina, ya sama-sama. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas waktunya. Izin Bu, ini saya ingin bertanya terkait dengan pengabdian tadi ya Bu ya. Jadi selama 3 tahun ini saya pernah mengabdi, mengajar di PAUD dan juga dikeluarkan surat
surat tugasnya sama kepala desa boleh Ibu digunakan surat itu di pengabdian Bahat Ukin ini Bu. SK-nya Oh, Bu. tapi mengajar di PAUD ya. Iya, mengabdi ya. Mengabdi berarti Selama nggak 3 dibayar tahun. ya? Nggak dibayar. Iya, Oh ya, boleh. bayarnya Silakan cukup-cukup. tengok surat. Enggak, maksudnya dia kalau Ada mengabdi, dibayar. mohon maaf Bapak Ibu, kalau pengabdian itu nggak dibayar. Dibayar Bu ya. Kayak Iya. jadi imam kan mengabdi nggak dibayar misalnya. Apa khotib misalnya. Nah, itu yang dimaksud tidak dibayar. Nah, bisa Bu Itu kalau boleh Bu. Oh bisa ya, karena boleh. nggak dibayar. Bayar cuman untuk minyak Honda aja Bu, 50.000 gitu Bu, kadang-kadang kan. Ya, bisa masuk. Bisa Bu ya. Ya. Oke. Bu Kalina selesai. Sudah Bu, sudah. Pak Bahasa. Oh, Pak Bahasa. Bahasa. Mana Pak Bahasa ini udah raise hand. Pak Bahasa. Udah, oke. Ngomong-ngomong. Ini Bu izin Kenapa bertanya tangannya di kaki? terkait Ya. terkait pembuatan video UPN, apakah bisa membuat judul yang berbeda dari materi sebelumnya Bu? Memang harus. Wajib. Termasuk kelasnya Bu? Apakah Kelasnya bebas juga Bu? terserah. Tapi materi ajarnya berbeda, modul ajarnya berbeda, LKPD-nya berbeda, instrumennya berbeda, media pembelajarannya berbeda. Kelasnya beda Bu? Kelasnya boleh sama. Oke Bu, makasih Bu. Ya, oke. Sufitriani. Izin Bu, Berarti kan bebas. Ya, Suaranya Bu Sufitriani. Iya, Assalamualaikum Ibu, izin Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ini Bu ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini Bu urutan penguploadan untuk dokumen-dokumen tadi, apakah boleh dari 2024 terus sampai boleh. 2021? Random boleh, tapi lebih baik rapi. Iya Bu. Boleh, kalau masalah urutan boleh. Tapi usahakan rapi. Kalau memang diawali dari 2004, maka 2004, terus 2003, 2022, 2021. Atau 2021, 2022, 2023, 2024. Tapi kalau misalnya acak adut 21, 22, habis itu balik lagi 21, habis itu 24, nah itu janganlah usahakan. Nanti Bapak Ibu yang sengsara sih. Iya. Iya Bu. Udah, itu aja? Lagi Bu. Oke. Satu lagi Bu. Iya. Ketika mengupload itu apakah link drive atau langsung file PDF-nya gitu Bu? Kalau file PDF terlalu mudah diupload, maka upload file PDF. Tapi kalau terlalu besar, boleh link drive dengan catatan link drive-nya bisa diakses langsung waktu diklik. Iya Bu. Waktu diklik langsung bisa diakses. Dan tidak boleh satu file, satu link Google Drive, 5 file. Tidak boleh. Iya Bu. Itu tahun lalu kejadian tuh ya. Bukan tahun lalu, yang batch 1 kemarin kejadian. Orang Langkat juga, saya ingat. Ibu itu 5 jurnal dimasukin dalam satu folder. Dikasih link itu. Akhirnya kewalahan. Intinya ada 10 jurnal, maka 10 uploadan. 10 pengabdian ada 10 uploadan. 10 prestasi ada 10 uploadan. Jangan satu kali upload. Nah, itu. Iya Bu. Oke. Intinya boleh drive, boleh PDF ya Bu ya. Yang penting bisa terbuka. Iya, benar. Oke, terbuka Bu. Oke. Rahmat Susantri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang pertama tentang saya kan ada buat artikel karya ilmiah, Bu, yang saya muatkan di Kompasiana. Jadi untuk saya upload nih, saya buat satu file yang tertera di situ linknya atau print screen-nya. Apa boleh seperti itu? Kalau Kompasiana tuh ada ininya nggak? Ada webnya nggak? Yang ada berita Ada, Bu. Pak. Oh ya udah, link web itu aja, ngapain capek. Yang khusus, tapi waktu diklik link itu harus langsung ke artikel Pak Rahmat Susantri. Jangan nanti
cari lagi pengujinya ke artikel lain. Siap Ibu. Nah, oke ya, Terus Bu, langsung aja. ini Bu tentang video pembelajaran nih Bu. Jadi kan di keterangan yang Ibu bagikan tadi kan ada bahasa akumulatif di situ Bu. Akumulatif kan gabungan semua itu Bu. Jadi ada saya searching juga di YouTube kan, yang alumni-alumni yang terdahulu lah masalah video pembelajaran kan. Jadi mereka nih misalnya di satu video ada 5, habis itu ada 10 video berarti kan udah 50. Apakah seperti itu Enggak. bisa dihitung itu Bu? Enggak, hati-hati. Ya Jadi, tetap ya, satu video isinya minimal 30 menit dan minimal 60 menit. Akumulatif itu dimaksudkan itu. Ya, siap. maksudnya gini, saya nggak berani memberikan persepsi seperti yang teman-teman buat di YouTube yang lain, karena yang di YouTube itu yang membuatnya kan peserta. Ya Bu. Kita kan nggak tahu apakah peserta itu sudah benar apa enggak, ya kan? Ya Bu ya. Terus dicontohin. Terus yang menilai kan bukan yang peserta itu. Yang menilainya adalah penguji dari luar. Nanti yang berimbas adalah Bapak Ibu semua. Siap Bu. Nah, jadi kita hindari hal-hal tersebut. Terus Bu di pencarian informasi Bu. Kalau sertifikat laksar Bu, apakah bisa Bu? Latsar itu pelatihannya, kayaknya Ya bisa Bu. deh. Karena kan agak Kayaknya. lumayan jam JP-nya tuh Bu. JP-nya ya, kayaknya ya, mudah-mudahan bisa. Upload Terus aja, Bu, makanya saya bilang upload sebanyak-banyaknya yang ada di rumah, di lemari, dibongkar, di laci, dibongkar, di mesin cuci kadang ada, tuh bongkar, tuh masukin semua. Terus Bu Ya. ini lagi Bu, untuk modul ajar yang dibikin Bu, apakah formatnya itu sama seperti format yang Sama PPL? kayak Lokakarya, cuman beda Beda materi Bu ya. juga materinya, CPTP-nya sama. Apa namanya tuh model, misalnya kemarin tuh PBL, jangan lagi PBL, PJBL. Yang kedua misalnya DBL ambil atau TIPEK-nya ambil begitu. Nah gini, terus Bu gini Bu, di modul ajar kan ada seperti video pembelajaran itu, video boleh kita ambil video punya orang atau kita buat lagi videonya tuh Bu? Boleh sebenarnya video punya orang, tapi poinnya nanti nggak plus. Oh, Karena kan diupload kan iya Bu. video kita. Jadi saran saya, mending videonya ambilan video 30 menit atau yang 60 menit tadi. Boleh. Kan sekalian. Ya kan bisa kan? Nah, itu. Ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, masih ada 6 pertanyaan Pak Rahmat. Oke, sekarang Pak Rahmat lagi, tapi Rahmat Hidayat. Silakan. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Di sini Bu yang mau saya tanyakan yang pertama untuk masalah karya inovasi tadi, kalau seandainya kepala sekolahnya itu kan saya Bu, saya menandatangani itu bisa nggak Bu? Soalnya yayasannya kan Karena saya jauh. bilang yayasan yang tanda tangani Pak Rahmat. Kalau kepala sekolah yayasan. Kalau nggak berani sama orang yayasan sama misalnya kepala dinas. Nah, kan lebih enak sama orang yayasan. Iya Bu. Yayasan. Terus yang kedua Bu, untuk video mengajar tadi untuk UKIN itu kalau seandainya siswa kita gunakan video mengajar itu siswa yang kemarin kita buat untuk ini sama pada boleh PPL. itu kayak Boleh. pertanyaan Pak Bahasa. Boleh. Iya Bu. Udah cuma itu aja Bu yang mau saya tanyakan Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Irwansyah. Assalamualaikum, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini Bu, saya kan baru menyelesaikan kegiatan CGP nih Bu, guru penggerak. Itu kan saya ada sertifikat tuh. Kalau sertifikatnya kan bisa digunakan di apa tadi refleksi ya Bu ya, refleksi apa itu ya? Di Itu bagian dokumen ya. Pengembangan Bu ya. Itu dokumen-dokumen lain itu apa bisa saya masukkan di bagian yang lain Bu? Kira-kira ada yang manfaatkan gitu Bu? Boleh, makanya saya bilang sertifikat kalau ada di laci, di lemari, di mesin cuci, di mana-mana upload terus semua. Yang selain sertifikat Bu, dokumen-dokumen kegiatan ini Bu, CGP itu Bu. Boleh, boleh. Ada yang cocok dan bisa diminta Pak Irwansyah boleh upload. Baik Bu, terima kasih. Artinya gini Bapak Ibu, saya beri kebebasan upload sebanyak-banyaknya. Masalah ditolak nanti, ya terserah. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak upload banyak-banyak, terus pas-pasan, kan nggak tahu kita peluangnya. Gitu. Itu sama loh kayak mengayuh.
mengayuh sepeda, lelah mengayuh sepeda itu karena terlalu banyak kayuhannya. Tapi tujuannya adalah kita dapat ke tempat yang mau kita inginkan. Apa tempatnya itu supaya dinilainya lebih. Yang penting Oke, jangan salah Pak kamar ya Bu ya. Zulkifli. Gimana? Yang penting jangan salah kamar. Betul, jangan salah kamar, benar. Baik, Pak Zulkifli, silakan Pak Zulkifli. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan begini, Bu, masalah pengabdian tadi, Bu. Yang pertama sekali kan begini, Bu, saya didusunkan sebagai ketua BKM, itu yang pertama, Bu. Kemudian merangkap jadi khatib dan imam. Iya, buat Jadi aja surat ininya, keterangannya. surat keterangan bisa, Bu? Bisa, surat keterangan pernyataan bahwasannya Bapak sebagai ketua BKM ini tanda tangani oleh misalnya camatnya atau bicinya. Terus Bapak jadi khatib di mana? Pada tanggal berapa, hari apa? Dibuat keterangannya. Kemudian nih satu lagi, Bu, pertanyaan saya di desa ada kelembagaan yaitu BPD, Bu. Apakah bisa SK dari BPD itu saya SK BPD itu apa, Pak? Badan Permusyawaratan Desa, Bu. Dia sebagai lembaga, kelembagaan di desa. Ya, itu pengabdian ya, bisa sih kayaknya. Itu SK dari Bupati itu, Bu. SK-nya Oh, dari ya Bupati. udah. Macam Bisa ya, apa Bu? itu? Bisa. Ya, terima kasih, Bu. Itu aja. Oke. Lanjut. Saina, Ibu Saina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, terkait tentang karya inovasi. Apakah aksi nyata yang sudah kita buat di kurikulum Merdeka bisa, Bu? Hah? Gimana? Aksi nyata yang dibuat di Kumbar di ini platform mereka mengajar. Kalau ada buktinya boleh, kalau ada bukti. Kalau minta sertifikat berarti harus ada sertifikat. Tapi kalau nggak ada bukti tidak boleh. Tapi 2024 itu, Bu, mulainya. Iya, sekarang saya bilang mau 2024, 2025 ada bukti sertifikat boleh. Oke, Bu. Kemudian terkait dengan PTK, Bu, apakah boleh? Karena yang kemarin kan yang kami buat PTK yang lalu yang udah di Lokakarya kan ada. Apa itu bisa kami masukkan, Bu? Soalnya banyak kami yang punya judul yang sama, Bu, sama kelas yang lain. PTK yang sekarang nggak boleh karena belum penelitian. Belum beres. Kan tadi udah ditanya, PTK yang sekarang tidak boleh. Boleh lah, Bu. Belum selesai. Belum buat laporan akhir. Nanti dicek lembar pengesahannya, dicek ini itunya nggak ada. Oke, udah Bu Saina. Ya. Terima kasih, Ibu Kalina. Iya, Bu. Tadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama, Bu. Sudah ditanyakan sama Ibu saya nanya. Jadi nggak jadi lagi, Bu. Oke, baik. Terima terwakili. kasih. Ya. Pak Kanda. Kaida. Bu Kaida. Bu Kaida. Salah, Bu Kaida. Iya. Udah nanya kan tadi? Ini ada sedikit lagi, Bu. Banyak kali. Terus. Ini, Bu, mengenai sertifikat. Saya juga ada mengelola sedikit PAUD, Bu. Nah, PAUD itu sudah terakreditasi. Apakah bisa? Pengelola PAUD Ibu jadi dibayar apa enggak? Saya pengelola. Enggak, Bu, karena iya saya dibayar kan? Itu bukan mengabdi kalau dibayar. Oh, berarti nggak bisa, Bu, ya? Nggak bisa lah. Baiklah, Bu. Kirain bisa. Bu, misalnya kita jadi PLT, kita jadi misalnya wakil kepala sekolah ya, bukan pengabdian, itu memang udah SK-nya jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Iya, Bu. Berarti PKK bisa itu, Bu, nggak dibayar ya? PKK bisa itu. Posbindu bisa. SK-nya aja ya, Bu. SK aja kan, Bu? Ya, Posbindu bisa. Bu, kalau misalnya, Bu, kami ini beda kelas kan, Bu, ya? Karena kan membuat PTK ini rumit. Apa bisa kami buat PTK kelas lain gitu, Bu? Nah, itu. Banyak kali trik. Nggak usah buat trik-trik macam-macam. Itulah, Bu. Pening. Udah? Ya, udahlah, Bu. Udah ya? Ada lagi yang bertanya?
Nggak ada kan? Nah, sekarang saya masuk ke dalam sistem pembelajaran malam. Ngapain aja Bu Rahmi di malam hari? Kami mau istirahat, mohon maaf. Istirahatnya nanti kalau udah dapat gelar SPDIGR. Iya, Ini Bu. bisa istirahat. Nah, sekarang saya buka web UKM PPG. Sebentar. Perhatikan. Dan Bapak Ibu silahkan catat web ini, boleh. Oke. Ini adalah web nantinya Bapak Ibu mendaftar UKIN dan UP. Saya ulang. Ini adalah web Anda mendaftar UKIN dan UP. Di sini adalah cek kelulusan. Coba perhatikan. Sekarang saya mau kasih bayangan Bapak Ibu. Nanti tiba-tiba Bapak Ibu disuruh cek nomor daftar ujian tanggal lahir. Pas lihat status kelulusan, ditulis. Mohon maaf, Anda belum lulus. Siap nggak semua? Jangan, Bu. Bu, kasih contoh yang jangan. Mohon maaf, Bu. Jangan Nggak bisa. jangan dah, Bu. Karena kalau Aku nggak semua orang perlu. siap untuk lulus. Selamat lah, Bu. Yang lulus Iya, Bu contohnya Bu. Bu. Bersemangat Nah, kamu contohnya. coba perhatikan semua. Kata-kata Don kami, ini Bu. akan keluar jika kita nanti tidak lulus. Nah, kenapa kita tidak lulus? Salah satunya terkait menyepelekan UKIN dan UP. UKIN dan UP. UKIN yang saya bilang tadi, makanya kalau nanya yang ngeleceh nggak usah. Serius, kok ada sertifikat. Jangan ambil PTK orang, PTK ini, PTK itu, nggak mau saya. Di sini Anda nanti kejadiannya. Kalau masalah selamat Anda lulus, ini semua orang siap. Jam 12 malam pengumuman. Jam 12 malam pengumuman, tertulis ini semua orang siap. Tapi, kalau ditulis yang kayak tadi, semua orang nggak siap. Inilah yang akan keluarnya nanti di masing-masing aplikasi Bapak Ibu. Dah, kita balik ke apa tujuan sekarang. Dah, ini beranda. Perhatikan, saya nggak mau bilang, jangan nanya lagi sama wali kelas atau sama saya. Semua dengar. Ini ada instrumen UKIN UKM PPG. Silahkan diklik nanti. Ini semuanya. Pilih instrumen penilaiannya yang sorry. Yang PAI. Yang misalnya kalian ada yang di PAUD, maka instrumen PAUD. Instrumen SD, ambil instrumen SD. Nah, ini seni budaya, ambil yang PAI, cari yang PAI. Ini yang ngajar di SMA. Iyalah. Sorry. Ini yang ngajar di SMA, ini yang ngajar di SMP. Nah, sekarang kita lihat instrumen UKIN-nya misalnya, saya ambil PGSD. PGSD itu SD ya Bapak Ibu? Sebentar ya. Kenapa pulang? Oke, ini dia instrumen penilaiannya. Ini untuk Bapak Ibu upload nanti. Apakah Bapak Ibu berpenampilan bagus, bertutur kata yang bagus waktu yang videonya. Nah, ini dia akan dinilai oleh para penguji UKIN. Nah, ini dia. Ini jadi Bapak Ibu bisa melihat instrumen dari UKIN-nya. Nah, untuk yang video, instrumen praktik. Nah, ini praktik pembelajaran. Oh, ini praktik kinerja, ini praktik guru. Ini teknis penilaian. Bapak Ibu silahkan buka di web UKM PPG tadi, bagian UKIN. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Nih.
Kalau tadi ada instrumen UKIN, sekarang kita belajar instrumen soal UP. Inilah soal-soal yang akan kisi-kisinya akan keluar pada saat ujian nanti, UP nanti. Perhatikan, pilih yang pi. Bapak Ibu kan pi, cari yang pi. Mana sih pi? Fisika, geografi, sejarah, ekonomi, PJOK, seni budaya, sosiologi. Ini soalnya, ini dia. Pendidikan agama, oh ini agama Hindu, mohon maaf. Ini agama Buddha. Pendidikan agama Islam mana sih? Enggaknya ada, Bu. Ada. Mana ya? Ini apa ya? BCK, bahasa Arab, akidah akhlak, Quran hadis, fikih, ini MI guru kelas, RA. Nah, ini dia pendidikan agama Islam. Oke. Perhatikan. Soal kita ada 120. Saya lihat sampai halaman 26 ya, sebentar. Oke, kita loading, lihat. Nah, 120, maka 120 soal UP inilah kisi-kisi 120-nya. Perhatikan Bapak Ibu semua, perhatikan. Ini capaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu melaksanakan tugas bla 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 bla. Ini CPMK-nya, ini materinya sikap tanah air, ini submaterinya. Ini indikator yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Maka akan ada soalnya, tingkat taksonominya apa, tingkat kesukarannya apa. Tadi ada di bawah. Ini contoh. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pendidikan agama Islam yang berkategori advance material secara bermakna. Apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, ingatkan di mana ini ditemukan. Jadi semua ini masuk dari pedalaman materi, lokakarya, dan PPL. CPMK-nya apa? Menganalisis ketentuan hukum tentang monogami, poligami, pernikahan, dan nikah mut'ah. Berarti soalnya adalah disajikan deskripsi kasus hukum poligami dalam ajaran Islam di sini. Ini taksonominya C4, tingkat kesukarannya sedang. Maka keluar akan soal seperti ini nanti. Nah, bagaimana tips dan trik bekerjanya? Saya ajarin. Oke, saya mau raise hand ketua kelas. Ketua kelas Jatalu. Siapa? Raise hand. Ketua kelas semua raise hand. Ketua kelas Jatalu, Langkat, Nagan, Langsub, Subul 1, Subul 2, Langjata, Nagan K2, Subenak. Cepat. Raise hand. Lagi raise hand. Baru Subnak sama Nagan. Kedua nih masih. Usaina. Oke, Subul 2. Terus raise hand. Saya perlu raise hand. Bu Fatimah lagi di jalan, Bu. Jatalu, terus. Fatimah. Oke, sudah. Cepat. Itu 2, 3, 4, 5. 4 kelas lagi belum nih. Langjata mana? Langjata ini mahasiswa saya. Langjata mana? Kok nggak ada ketua kelasnya? Lela juga. Bu Fatimah lagi di jalan. Langjata mana? Kok nggak ada? Ada Bu, udah Bu. Ini. Lela aja. Raise hand. Oke, dah terus. Siapa lagi? Terus baru 6. Yang lain siapa lagi? Itu 2, 3, 4, 6. Baru 6, 3 lagi belum. Jatalu belum. Jatalu sudah. Langkat. Kelas 1 Langkat mana? Kelas K1 Langkat.
Mana K1 Langkat? Oke. K1 Nagan. K1 Nagan belum? Susah ini menggunakan HP, Bu. Iya, di raise hand aja Pak, tetap. Oke, itu 23, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kelas lagi nih. Subul 1 sudah, subul 2 udah. Langsung. Kelas langsung. Belum. Kelas langsung. K1 langsung. Oh, udah Pak Muhammad Jamhur. Nagan, K1 Nagan sudah. Nah, K1 Nagan yang belum ada. K1 Nagan siapa? K1 Nagan siapa? Ketua kelasnya? Pak Idris. Itulah. Ah, di resen Pak Idris. Ya, Terus itulah kali ini gunakan HP. dari HP bisa Pak Idris. Oke, Pak Idris, oke ya. Nah, teman-teman semua coba perhatikan. Jangan di stop resen ya bagi ketua kelas. Tapi bagi teman-teman yang lain tetap perhatikan apa yang saya maksud. Oke. Bentar. Tugas ketua kelas dari hari ini sampai besok. Di dalam grup kelas, boleh grup yang ada dosennya nggak masalah, boleh kalau kalian punya grup masing-masing, yakin saya lah ada. Nggak mungkin nggak ada. Yang untuk gibahin dosen ada kan? Insya Allah aman Bu, nggak ada Bu. Ibu ini, ibu. Ibu udah pengalaman. Nanti nggak lulus kami Bu, gibahin. Kami dosen-dosen kami baik-baiknya semua, Bu. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan semua. Ini tugas ketua kelas. Besok harus dikumpul. Besok jam 4 sore harus dikumpul. Saya ulangi lagi, ketua kelas besok jam 4 sore harus kumpulin ini. Ngapain kami, Bu? Ini ada soal indikator dari nomor 1 sampai nomor 120. Misalnya, misalnya di nomor 1. Nomor 1 ini saya taruh misalnya siapa namanya ya? Rahmat Hidayat Bu. Oh, boleh Pak Rahmat Hidayat. Saya buat sini Rahmat Hidayat. Salah. Rahmat Hidayat. Berarti Rahmat Hidayat ini membuat soal indikator nomor 1, nomor 21, nomor 41, nomor 61, nomor 81, dan 101. Yang mana itu Bu Rahmi? Yang ini anak-anak. Jreng nih. Nomor 1. Berarti Pak Rahmat mengerjakan kisi-kisi nomor 1. Nah, yang ini. Soal tentang ini indikatornya. Taksonominya C berapa, tingkat kesukarannya berapa. Itu yang Pak Rahmat buat. Kemudian soal nomor 2-nya, nomor 21. Nomor 21. Maka Pak Rahmat Hidayat buat soal nomor 21 ini. Menganalisis tentang hukum zakat, konsep zakat profesi, ini dia indikatornya. Disajikan narasi tentang penghasilan seorang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan, mahasiswa dapat mengevaluasi ini C4 dan sedang. Nah, begitu contohnya. Nah, nanti ada mahasiswa nomor 2. Mahasiswa nomor 2, nih, tadi misalnya Pak Rahmat Hidayat. Nah, mahasiswa nomor 2 misalnya Indah Dayani, ya kan? Di sini. Nah, maka Indah Dayani. Indayani, Bu. Alah. Indah Yani mengerjakan soal nomor 2, 22, 42, 62, 82, 102. Ini contoh ya. Nanti hasilnya maka akan menjadi seperti ini. Sebentar guys. Mana dia ya? Sebentar, saya lihat punya Abang Lettingnya. Nah,
Ini tapi nggak bagus sih. Maksudnya nggak bagusnya ini buat tabelnya seperti ini. Ntar ya. Saya maunya buat tabel biar nampak jelas. Nah ini. Seperti ini. Dia misalnya indikator nomor 2. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan. Apa soalnya? Ini kan sedikit kali soalnya nih. Ini nggak pas. Nah, apa soalnya? Apa poinnya? Ada jawabannya. Kalau bisa buat tabel kayak tadi di sampingnya. Jadi biar jelas indikatornya nyambung atau tidak. Nah, itu ada nggak ya yang lebih kompleks? Bentar saya cek. Harus pilihan ganda ya, Bu? Iya, memang pilihan ganda, Pak. UP nanti keluarnya. Iya, Bu. Bukan esai, tapi menjebak. Menjebaknya karena apa itu namanya tuh? Karena soalnya banyak yang analisis. Bentar ya, sebentar saya cari di yang punya tahun lalu biar. Jadi sambil saya mencari, ketua kelas saya ingatkan adalah membuat membagi ya. Ketua kelas membagi dulu kelompoknya tadi 20 orang. Bu, kalau nah ini masih pertanyaan. Bu, kami kan kelas Jatalu kan nggak sampai 20, Bu. Iya, Nanti Bu. dibagi-bagi kayak itu, ikutin nomornya. Bu, Oh. kami kan kelas Langjata sama kelas Subna 23 kayak mana, Bu? Dibagi-bagi sampai dapat. Kalau nggak adil gimana, Bu? Ya berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu resiko. Ya, itu untuk jatah 20 orang sebenarnya. Nanti diatur sendiri bagaimana Bapak Ibu mengelolanya. Ntar sebentar, saya mau lihat Pak MPPGO ini dah. Tryout. Berangkat. Sebentar ya, saya cek ya. Berarti kami ini Bu buat soal nanti ini ya, Bu? Iya, buat soal dan buat jawaban. Jadi nanti, ntar setelah itu nantinya ini dia. Saya suka yang ini modelnya. Hukumnya sunat ini kan, Bu? Apa? Hukumnya sunat kan buat Wajib. soal ini kan? Kalau Nggak kamu dibuat lulus apa-apa nggak juga. usah belajar. Oh gitu. Nanti baru tahu semua. Jadi bilang, coba perhatikan ini. Nah, ini dia contohnya. Ini CPBS-nya. Ini indikatornya. Ini contoh soalnya. Udah ada A, B, C, D-nya. Ini jawabannya. Ini taksonomi belumnya dan tingkat kesukarannya. Ini berapa soal sampai ke bawah. Nah, ini. Jadi harus banyak sampai 120 soal. Nah, ketika sudah 120 soal, itu kapan dikumpul, Bu? Kalau besok kalian mengumpulkan kalau besok kalian mengumpulkan jam 4 sore paling telat daftar yang tadi nama-nama. Setelah daftar itu terkumpul, kalian langsung bekerja. Saya kasih waktu 2 hari cuman. Sampai hari Rabu. Hari Rabu buat soal terus masing-masing. Ketua kelas satukan terus di dalam satu file. Nanti akan diupload di Google Drive khusus. Bu, untuk apa? Setiap malam masuk bahas soal. Bahas. Masuk kelas semua. Alah Bu, malas kami Bu. Ya udah silahkan, itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Mau tertulis lulus di UKM PPG-nya belajar, kalau nggak mau lulus nggak usah belajar. Saya cuma mengarahkan. Dah, yang pertama saya bilang nanti file template-nya ini saya bagikan sama ketua kelas. Silahkan ketua kelas isi nama. Kemudian besok hari Senin jam 4 sore paling telat dikumpul, dan hari Rabu jam 6 sore paling telat dikumpul soal udah beres. 120 soal. Insya Kan satu Allah, orang Bu. tadi dapat 5 soal ya jatahnya ya. Satu orang dapat 5 soal jatahnya. Kemudian dikerjakan. Rabu malam kami sudah masuk kelas jam 8 malam setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya. Saya tahu, paham di sini banyak bapak-bapak yang jadi imam. Jadi setelah sholat Isya, sambil aja Bapak Ibu santai karena nggak ada dosen. Tapi santai tetap serius. Maksud saya santai serius ini. Misalnya bapak-bapak, Pak Ibu-Ibu lagi ngurus anak. Ya udah sambil ngurus anak kita dengar teman-teman bahas. Ini soal nomor 1 begini, woi. Kenapa ini? Oh ya, itu dibahas semuanya. Nah, itu dia. Ya.
Setiap malam sampai menjelang UKM PPG. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak belajar nggak akan terasah otak. Pak, Ibu, kita udah tahu belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar udah kayak gini, mengukirnya kayak di atas air, lelah. Tapi ala bisa karena biasa. Kita bahas setiap malam. Karena kita nggak bisa lah kita masuk kelas. Karena kita nggak bisa lah kita kumpul sama kawan-kawan yang nggak bisa. Insya Allah kita jadi bisa. Paham ya Bapak Ibu? Ya, jadi sambil menyelesaikan UKIN, sambil juga membuat soal, sambil membahas soal malamnya. Jadi tetap kumpul sama kawan-kawan semua. Jadi yang nggak mampu nanti itu. Nah ini dia, ada teman-teman juga yang nggak lulus juga, kata saya cari tahu, juga karena nggak ada pernah ikut juga itu, nggak pernah mau belajar. Baik, ya. Jadi segitu aja dulu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita mohon diindahkan, mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Saya selalu berharap 100, kan mahasiswa saya 183. Bu, mau bertanya sedikit ini Bu. Jadi ada 183 mahasiswa. Karena udah meninggal 1, maka saya berharap 182 mahasiswa saya batch 2 ini lulus semua UKM. Amin. Ya Allah. Jangan hanya sekedar doa, Allah pasti mau berusaha dan harus bekerja keras. Ya Bapak Ibu semuanya. Bu, ada saya tanyakan ini Bu. Nggak ada lagi tanya, ada cukup. Itu tadi Bu loh.